Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ronaldi dengan NIM F521200034 dari Prodi Sistem Informasi kelas A. Jadi untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur data, jadi saya membuat video penjelasan mengenai tipe data Q dan tipe data ada tipe data priority queue. Jadi di sini saya sudah membuat sebuah codingan untuk menyelesaikan masalah tadi. Jadi di sini saya sudah membuat kelas queue. Jadi dalam struktur data, tipe data queue ini adalah tipe data antrian, yaitu sistemnya first in first out. Jadi first in first out ini maksudnya data yang akan diproses proses ini adalah data yang terawal. Jadi data pada indeks terawal. Jadi di sini saya sudah menggunakan variabel data. Jadi penampungnya menggunakan array, datanya akan ditampung ke dalam array. Kemudian di sini kita menggunakan NQ. NQ ini nantinya gunanya itu untuk menambahkan data, dan di sini juga gunanya untuk membatasi data yang boleh masuk. Jadi datanya yang boleh masuk adalah hanya 4 data saja. Jika melebihi input data tadi, dia kemungkinan yang berikutnya akan memberitahu kepada penggunanya bahwa data sudah full. Kemudian lanjut lagi, di sini ada DQ. DQ ini yaitu untuk mengurangi data dalam queue tadi. Jadi dia karena queue ini tipe datanya antrian atau first in first out, jadi yang akan diproses adalah data yang pertama. Jadi nanti akan mengurangi data yang pertama. Kemudian selanjutnya di sini ada kita menggunakan clear untuk menghapus seluruh data atau mengembalikan ke data seperti semula. Menghapus data seluruhnya atau mengembalikan data seperti semula. Kemudian di sini kita menggunakan print untuk menampilkan sebuah data. Kemudian di sini ada juga from untuk mengetahui ada apa pada data terawal atau data yang paling depan. Ada data apa yang di depan gitu. Kemudian di sini kita menggunakan untuk mengetahui, kita menggunakan info indeksnya, kita menggunakan metode dalam array itu for each untuk mengetahui data ini berada pada indeks ini. Oke, langsung saja kita masukkan datanya. Kita masukkan data A, kemudian data selanjutnya. Jadi dia kalau kita masukkan melebihi dari data yang sudah ditentukan, size-nya itu adalah 4, jadi nanti akan memberitahu juga tidak akan menolak data yang maksudnya kalau datanya sudah penuh, dia akan menolak data yang akan masuk lagi. Seperti ini ya. Yang tadi diinputkan A sampai E, ternyata E nya ditolak, jadi dia memberitahu datanya sudah full ya. Inputan tadi ada data A, data D, dan data A sampai data E. Kemudian
Di sini kita untuk menghapus data atau mengurangi data. Itu kita akan mengurangi datanya, kita kurangi. Jadi dia akan mengurangi data yang paling depan, karena queue ini dia menganut sistem first in first out. Jadi dia akan memproses data yang awal. Jadi dia akan menghapus data A. Kemudian kita ingin mengetahui ada apa pada data terawal, ada data apa yang pada data awal gitu. Jadi kita untuk mengetahui data yang terawal, kita menggunakan front mengetahui data queue-nya ini. Ya, dia akan menampilkan data B. Karena data A-nya tadi sudah kita hapus, jadi data yang terdepan yang sekarang adalah data B. Oke. Kemudian kita menggunakan untuk mengetahui ada indeks keberapa, kita menggunakan info index. Ya, di sini data A berada indeks ke 0 dan seterusnya. Kemudian jika kita belum menginputkan sama sekali data dalam sebuah tipe data queue ini, dia akan memberitahu juga bahwa data ini atau akan memberitahu data ini bahwa data ini ada kosong. Jadi kita kan data dalam keadaan kosong atau belum terisi. Oke. Kemudian selanjutnya lanjut ke tipe data priority queue. Priority queue ini sebuah tipe data untuk mengutamakan sesuai tingkat yang kita ingin tentukan. Maksudnya kita ingin menentukan data ini harus yang pertama dan data ini harus yang terakhir. Jadi di sini kita juga sama seperti tadi data queue, kita butuh menampilkan. Jadi kita menggunakan print di sini untuk menampilkan. Jadi kita konsol, kemudian datanya. Kemudian yang di sini kita akan memodifikasi NQ-nya karena tadi di sini ya NQ-nya untuk menambahkan data dan membatasi data pada kelas Q atau tadi kita kalau di sini dia akan memprioritaskan atau mengutamakan data tadi. Jadi kita di sini menggunakan if, else, dan for. Kemudian di sini kita akan memberitahu bahwa variabel dengan elemen satu itu harus berada pada posisi pertama pada sebuah tipe data priority queue. Kemudian kita di sini juga menggunakan metode splice yang dalam array ini untuk menghapus atau menambahkan atau mengambil sebuah data. Jadi dia fungsinya ada 3: menghapus, menambahkan atau mengambil data. Kemudian lanjut kita di sini di queue sama seperti tadi yang di fungsi queue-nya di queue untuk menghapus data, mengurangi data. Kemudian isEmpty untuk memeriksa data.
force untuk menampilkan data for ini untuk menampilkan data awal, data terawal dalam sebuah priority queue. Jadi sini untuk mengembalikan, ini return untuk mengembalikan data pada indeks terawal, karena pada JavaScript itu indeks terawalnya adalah indeks 0. Jadi datanya kita array dengan indeks 0 untuk menampilkan data terawal, data yang paling awal atau data yang terdepan. Kemudian sini this clear ini untuk menghapus atau mengembalikan ke data seperti semula, itu data dalam keadaan kosong, atau menghapus semua data tadi. Kemudian langsung ke this-nya juga itu kemudian this, kenapa juga kita akan menggunakan di sini, karena ini untuk memberitahu bahwa ini masih dalam lingkup priority ini. Kemudian di sini mengetahui begitu untuk memperjelas. Kemudian info index ini untuk mengetahui data apa dan pada indeks keberapa data ini tersimpan, data ini ditampilkan. Jadi kita langsung aja kita buat di sini, kita akan input data A, data B dan data. Oke. Kita sudah menginputkan data A dengan priority-nya 4 dan seterusnya sampai data D dengan priority 2. Kemudian kita langsung print saja. Oke. Di sini urutannya, jadi dia C itu akan berada pada data terawal atau data paling terdepan. Karena kenapa? Karena dia memiliki priority 1. Kemudian selanjutnya disusul dengan data D, data B, dan data terakhir A, karena data A ini memiliki priority yang paling rendah dari antara data-data lainnya. Oke. Kemudian untuk lebih jelasnya, kita mengetahui indeks keberapa pada keberapa, kita menggunakan info index. Oke. C dengan priority 1 berada pada indeks 0. D 2 priority 2 berada pada indeks seterusnya. C D. Oke. Kemudian data C, kemudian di yang kedua data D, dan terakhir data A pada indeks ketiga. Oke, mungkin sekian saja dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.